Jadi saat ini ada dua jenis kerjaan ya. Sebenarnya ada banyak sih, cuma dibagi jadi dua, front end sama back end. Di mana-mana juga seperti itu ya. Kalau di bank itu front office, back office. Gitu. Kalau front berarti yang dinilai itu user experience sama user interface atau tampilan lah. Tampilannya bagus dan fungsinya praktis. Praktis itu maksudnya pengguna nggak perlu belajar jauh ya, jadi tinggal pakai gampang. Kayak Facebook, Twitter itu orang nggak perlu diajarin, bisa sendiri gitu. Itu namanya user experience. Nah lawannya itu user interface. User interface itu tampilan ya. Jadi kalau tellernya tampilannya cantik, ganteng gitu kan menarik ya pertama. Cuma experience-nya juga harus dijaga. Ganteng, cantik tapi judes gitu kan, atau lambat, lelet ya percuma juga. Kemudian untuk aplikasi yang saat ini dibuat itu fokus RPL itu sekarang ke web base ya. Walaupun Android mobile itu sempat booming gitu ya, tapi ternyata hasil survei riset itu paling kita make aplikasi di handphone itu nggak lebih dari 10 ya. Kebanyakan itu ya sosmed atau bisnis ya, kayak e-commerce kayak Gojek, Grab. Selainnya ya kalau nggak game ya sosmed ya. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sejenisnya. Itu dasarnya sebenarnya dari web ya. Jadi kalau kalian buka Facebook, nah ini Facebook ini aslinya di web ya. Kemudian dibuatkan Android-nya. Jadi web itu dasar ya sebenarnya ya. Dasar dari semua program saat ini. Kelihatannya gitu-gitu aja, tapi ternyata perkembangannya sangat pesat. Nah untuk front end itu biasanya orang menggunakan template. Nah, template itu maksudnya sudah jadi, tinggal diedit gitu. Kemarin saya share itu yang bentuknya ringkas itu ya, silakan upload di GitHub. Mana GitHub-nya? GitHub. Ini ada empat yang udah saya buat, 4 GitHub. Kemarin kalian udah sign up kan ya? Tinggal kita buat front end-nya ya, atau contoh tampilan awal. Jadi di RPL itu mungkin nanti saya share PowerPoint-nya. Itu dalam membuat software itu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu yang paling terkenal ya waterfall nyebutnya. Jadi dari 0 sampai finish gitu ya. Jadi analisa, terus desain, coding, testing, baru dipakai gitu. Kalau lihat di jurnal atau di tugas akhir orang komputer itu biasanya kalau nggak disebutin merancang ini dengan metode apa, kalau nggak disebutin metodenya biasanya waterfall gitu ya. Jarang ada yang perancangan aplikasi akuntansi dengan waterfall, metode waterfall biasanya jarang ya. Dan metode lain yang terkenal itu namanya prototyping ya. Prototyping itu berarti sudah jadi duluan, tinggal menawarkan gitu ya. Ada yang saya pengen buatkan aplikasi stok dong gitu kan. Nah, kita langsung siapkan tampilan awal. Nah, itu prototyping yang terkenal. Nah, kita kan membuat prototyping itu dari sampel tampilan admin dashboard misalnya. Nah, ini udah ada yang siap pakai ini dan free, ada yang free itu. Yang bundle free. Dan saya klik misalnya yang buat admin. Nanti ini salah satu contoh ya, sebenarnya yang lain ada banyak ini. Jadi
Tinggal di free download saja di sini. Ukurannya pun nggak terlalu besar ya. Saya taruh di desktop aja supaya gampang. Save. Ini isinya adalah HTML. Jadi nanti jangan kaget istilah-istilahnya ya. HTML, kemudian ada susunan huruf-huruf, itu namanya CSS ya. CSS. Terus ada lagi JavaScript namanya. Sekedar diingat aja ya, gitu, diketahui aja. Jadi ini tombol-tombol ini sudah disiapkan gitu. Nah, kalau saya klik ini indeks, ini tampilannya. Misalnya saya nggak pengen, cukup di sini nanti stok, barang masuk barang keluar gitu kan, berarti ya saya nanti stok, barang masuk barang keluar, misalnya nanti ya tinggal saya edit di sininya ya. Misalnya di dashboardnya itu di sini saya pengen ngelihat tabel barang saja gitu, berarti nanti tinggal saya mana tadi, nah tinggal diedit aja. Silakan download aplikasi pembuka source code, tapi yang terkenal Visual Studio ya. Silakan buka situsnya, download gratis itu, nggak perlu bayar. Atau saingannya itu berbayar ya, ada, cuma bisa trialnya juga nggak kayak trialnya full ya. Unregistered ya, Sublime Text itu juga bagus. Cuma enaknya Visual Code ini dia bisa masukin satu folder di sini ya. Biasanya kan orang bekerjanya di folder ya. Dia satu folder gitu, jadi lebih, ini banyak yang saya buka jadinya beratnya. Google Chrome itu ada inspect gitu ya. Ini untuk melihat bagian-bagian yang dari coding. Oke, kita coba untuk masuk ke GitHub. Buat new repository nyebutnya ya, misalnya RPL lah, PL. Kemudian create repository, ini public supaya bisa dilihat orang luar. Kemudian upload saja file-file yang tadi itu untuk ke sini ya. Ke sini. Kata tadi di sini kan ya. Ini harus, ini namanya GitHub online ya. Kalau offline dipakai aplikasi ini, GitHub aplikasi yang kalau online itu satu folder nggak boleh lebih dari 100. Ini kalau saya lihat ini kecil-kecil berarti bisa. Tinggal di drag aja gitu ya. Misalnya aset, misalnya drag. Terus setelah aset, CSS, kemudian JS, JavaScript ya. JavaScript. Ini HTML ini tinggal di drag aja. Drag. Udah ke copy. Atau kalau yang sederhana itu yang saya share kemarin itu ya. Tapi kalau file dalam satu folder lebih dari 100 dia nggak mau, minta pakai GitHub offline ya. Kita download aplikasi desktop GitHub dan uploadnya dari situ. Jangan lupa commit change. Setelah itu sudah selesai, kita tinggal publish ya. Publishnya itu di menu setting sini. Setting, kemudian kita cari page ya. GitHub page, kemudian di klik di sini.
Oke. Pilih sumbernya yang main ya. Main, kemudian kita save. Nah, pastikan nanti muncul pemberitahuan seperti ini nih, your set is ready. Jadi tinggal dijalankan saja. Cuma nunggu ya. Jadi ini belum error ini. Nunggu beberapa saat itu. Saya juga nggak jelas ini berapa waktunya. Terus saya refresh saja terus. Kalau filenya singkat yang saya share itu langsung dia. Tapi kalau filenya berat, dia kayaknya nunggu. Nah, ini sudah jadi nih. Jadi kalau kalian buka pakai handphone atau browser, ini link ini kayak kalian buka itu ya sudah ini muncul gitu kan. Termasuk yang saya edit tadi ini, kemudian ini hilang satu ya, dan sebagainya gitu. Untuk mengeditnya ini sebenarnya harus tahu lokasinya itu ya, mana yang dihapus atau mana yang mau ditambahkan. Kemudian satu lagi yang back end itu namanya DB43. Nah ini. Tapi untuk jelasnya barusan saya upload lah di YouTube ya supaya cepat itu. Jadi namanya PHP My Admin. PHP My Admin. Ini untuk server ya. Untuk server, jadi servernya online. Kalau udah pernah belajar itu servernya ada yang lokal, namanya Exam ya, Samlight gitu ya, Exam. Nanti dihidupkan servernya. Nah, nanti jalannya lewat localhost. Localhost mengakses server itu. Oke, mungkin itu saja ya.